Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menulis atau writing adalah tingkat tertinggi dalam mempelajari suatu bahasa. Kita harus menguasai tata bahasa dengan baik serta memiliki kosakata yang banyak, lengkap dengan ejaan dan cara penggunaannya yang benar. Ini beberapa langkah belajar writing. Pertama, tetapkan tujuan. Untuk apa belajar menulis dalam bahasa Inggris? Tujuan yang jelas dan rinci akan menambah semangat belajar. Untuk melanjutkan studi ke luar negeri, memperluas jaringan, bekerja di perusahaan multinasional, semua itu akan mendorong kita belajar lebih keras, sehingga akan mampu menulis dengan lebih cepat dan lebih baik. Kedua, siapkan materi belajar. Agar waktu belajar dapat efektif, siapkan seluruh materi belajar yang dibutuhkan. Cari referensi tentang materi belajar writing yang bagus. Tanya orang yang paham. Materi dapat berbentuk buku panduan, kamus, aplikasi, atau yang lain. Siapkan buku catatan dan alat tulis. Minta kesediaan beberapa orang yang menguasai writing sebagai tempat bertanya dan mengoreksi tulisan. Jika semua tersedia, konsentrasi dan waktu belajar tidak akan terganggu karena harus mencari dan menyiapkan berbagai materi lebih dulu sebelum belajar. Ketiga, buat jadwal belajar. Sangat penting menyediakan waktu belajar secara tetap dan konsisten mengikutinya. Ini akan sangat membantu menjaga intensitas belajar yang akan berpengaruh pada kemajuan belajar. Tanpa jadwal belajar yang jelas, kemajuan yang diharapkan akan sulit dicapai. 4. Fahami aturan dan tahapan menulis. Fahami berbagai aturan menulis seperti tanda baca, huruf besar, kata penghubung, dan lain-lain. Sedangkan tahapan menulis adalah mulai dari pre-writing, drafting, dan revising, yang kemudian dilanjutkan dengan proofreading. Kelima, tulis apa yang didengar. Bagi pemula, mulailah dari yang paling mudah. Jangan memaksa diri menulis berbagai ide hebat di kepala. Pilih lagu atau audio yang sederhana, kemudian dengarkan dan coba tulis apa yang disebutkan. Selanjutnya, periksa tulisan kita, perbaiki kalau ada yang salah. Dengan cara ini, kita belajar listening, writing, dan grammar sekaligus memperbanyak kosakata. Kemudian lanjutkan dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris beberapa tulisan sederhana. Keenam, menulis buku harian. Sekarang, mulailah menulis buku harian. Tulis berbagai kejadian apapun hari ini, yang lucu, mengesankan, menyenangkan, dan juga yang menjengkelkan. Awali dengan 1-2 kalimat per hari, dan kemudian tingkatkan secara bertahap. Jadikan ini kebiasaan yang menyenangkan, maka kemampuan writing kita insya Allah akan meningkat dengan cepat. Ketujuh, perluas jaringan. Banyaklah berteman dengan penutur asli, baik secara online maupun offline. Berbagai media sosial yang ada menawarkan kesempatan hampir tak terbatas untuk memperluas jaringan. Gunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka. Katakan bahwa kita sedang belajar bahasa Inggris, sehingga mereka akan maklum dan mungkin bersedia membantu memperbaiki bahasa Inggris kita. Kedelapan, banyak membaca. Untuk meningkat ke tingkat selanjutnya, mulailah banyak membaca untuk mendapatkan bahan tulisan, khususnya di bidang yang kita minati, sehingga tulisan kita akan semakin baik dan semakin kaya. Apalagi dengan membaca, kita juga akan mengenal banyak hal tentang cara menulis dan berbagai gaya tulisan. Kesembilan, bergabung di komunitas menulis. Berkumpullah bersama teman-teman yang juga sedang belajar menulis dalam bahasa Inggris. Ini akan menambah semangat karena bisa saling menyemangati, berbagi tips menulis, membantu mengoreksi, serta memberi komentar tulisan kita. 10. Jangan takut salah. Takut berbuat salah akan menghambat kemajuan belajar kita. Awalnya, kita akan banyak membuat kesalahan. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan pengetahuan kita, maka kesalahan secara perlahan akan berkurang. Ini bukan bahasa kita, jadi wajar saja kalau salah. Penutur asli juga kadang berbuat salah di bahasa mereka sendiri. Sahabat, masih banyak cara belajar yang mungkin bisa lebih baik dari apa yang telah disampaikan di sini. Gunakan apa yang menurut Anda terbaik, atau bisa juga memodifikasi cara belajar yang sudah ada. Yang penting adalah tetaplah konsisten belajar. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.